Kemudian di antara hal yang perlu kita untuk pahami adalah bahwasanya di antara tujuan diturunkannya Al-Quran adalah agar untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai akal mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga. Nah, hal yang sedemikian ini disebutkan dalam surat Shad ayat 38, surat Shad surat 38 ayat yang ke-29. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran. Nah, ayat yang mulia ini dengan jelas menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk ditadabburi. Maka kalau seseorang tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau tahu dengan isi kandungan Al-Quran, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan berpaling dari Al-Quran. Dan Rasulullah SAW mengadukan perbuatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di antara umat beliau ada yang meninggalkan Al-Quran. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maka dan Rasul berkata, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Jadi ada orang-orang yang tidak mau tahu atau masa bodoh dengan Al-Quran. Dan di dalam kitab Tafsir Al-Muyassar disebutkan tentang maksud orang yang tidak mengajukan Al-Quran adalah mutamadina fi i'radihim anhu wa tarki tadabburihi wal amal bihi wa tablighi, yaitu terus-menerus berpaling dari Al-Quran dan tidak mentadabburinya, tidak mengamalkannya, dan tidak menyampaikannya atau tidak mendakwahkannya. Dan bisa jadi orang yang berpaling dari Al-Quran padahal dia itu membacanya. Dia membaca Al-Quran tapi sekedar dibaca. Dia membaca misalkan ayat-ayat tentang larangan riba. Tapi riba jalan terus. Dia acuh tak acuh dengan larangan riba. Tidak mau tahu dengan larangan riba. Dia membaca Al-Quran tentang bahayanya dosa syirik. Tapi karena dia tidak mentadabburinya, meskipun dia membaca, maka perbuatan syiriknya jalan terus. Waliyadzu
billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an.